035 dari kelas PKIP. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis adalah teori yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Sigmund Freud merupakan ilmuwan psikologis yang terkenal dengan gagasannya tentang kepribadian manusia berdasarkan analisis tentang mimpinya dan bacaannya yang luas tentang berbagai literatur ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Pengalaman-pengalaman inilah yang menjadi data yang mendasar bagi evolusi teori psikoanalisis ini. Bagi Freud, teori ini cenderung mengikuti observasi dan konsep kepribadian, sehingga akan terus mengalami revisi bahkan sampai 50 tahun terakhir hidupnya. Sigmund Shlomo Freud atau dikenal dengan Sigmund Freud lahir pada 6 Mei 1886 di Freiburg, Moravia yang terletak di kerajaan Australia yang sekarang terkenal dengan nama Republik Ceko. Sigmund Freud adalah anak dari Jacob Freud dan Amalia Natation. Sang ayah merupakan penjual kain wol beragama Yahudi. Karena keterbatasan ekonomi, keluarga Freud sering berpindah-pindah tempat untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Sejak awal, Sigmund Freud sudah menunjukkan potensi besar sebagai ilmuwan, yaitu pada saat 9 tahun dia masuk ke sekolah menengah pertama dan merupakan salah satu siswa berbakat di angkatannya. Hal yang membuat Freud tertarik dengan ilmu psikologi adalah bermula pada saat dirinya mempelajari otak dan makhluk hidup di jenjang universitas dan lulus pada tahun 1881 dengan gelar Doctor of Medicine. Freud meninggal dunia pada tanggal 28 September 1939 dengan meninggalkan salah satu karya tersohornya, yaitu tentang teori psikoanalisis ini, sehingga mendapat julukan sebagai Bapak Psikoanalisis. Teori psikoanalisis adalah salah satu teori yang membahas tentang hakikat dan perkembangan bentuk kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Unsur utama dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek kepribadian lainnya. Dasar teori psikoanalisis adalah mengasumsikan bahwa kepribadian akan mulai berkembang saat terjadi konflik-konflik dan aspek-aspek psikologi itu sendiri. Gejala tersebut banyak terjadi di kalangan anak-anak usia dini. Hal pertama yang akan kita bahas tentang teori psikoanalisis adalah hakikat manusia menurut psikoanalisis. Menurut psikoanalisis, manusia dipandang sebagai homo volens, yaitu perilaku yang dikendalikan oleh alam bawah sadarnya. Menurut pendekatan psikoanalisis, perilaku manusia adalah hasil dari tiga komponen kepribadian, yaitu pertama, komponen biologis atau id, kedua, komponen psikologis atau ego, dan yang ketiga, komponen sosial atau superego. Hal kedua yang akan kita bahas adalah tentang struktur kepribadian menurut psikoanalisis. Sigmund Freud membagi struktur kepribadian menjadi 3, yaitu pertama, konsep conscious, pra-conscious, dan unconscious. Konsep conscious atau konsep alam sadar adalah di mana kita tahu dan sadar akan segala sesuatu yang kita lihat dan kita rasakan. Freud menjelaskan bahwa konsep alam sadar ini merupakan aspek yang terbatas karena hanya porsi kecil dari pikiran, sensasi, dan ingatan yang siaga di alam sadar. Freud menghubungkan perilaku dengan sebuah gunung es di mana alam sadar berada di ujung gunung es yang terapung. Sedangkan untuk konsep prakonscious atau konsep alam prasadar, bagian di mana kita dapat menjadi sadar jika kita menghadirkannya, seperti kenang-kenangan yang walaupun tidak kita ingat tapi kita tahu dan kita dapat dengan mudah untuk mengingat itu kembali. Dan terakhir yaitu konsep unconscious atau konsep alam bawah sadar adalah proses mental yang terjadi tanpa adanya conscious atau mungkin terjadi karena adanya pengaruh khusus. Konsep ini merupakan teori psikoanalisis bagian besar yang berada di dasar gunung es yang tidak terlihat, yang merupakan rumah dari insting, pengharapan, dan hasrat yang mengarahkan perilaku kita serta tempat penyimpanan kekuatan yang tidak dapat kita lihat dan kita kendalikan. Struktur kepribadian yang kedua yaitu id, ego, dan superego. Id merupakan hal yang mendasari personality seseorang. Id bisa diibaratkan sebagai kebutuhan dasar alamiah seperti makan, minum, dan seks.
Id bisa dikatakan sebagai nafsu manusia. Seperti dalam satu kasus, Devi kehausan karena minuman yang dimilikinya telah habis. Dia tahu bahwa pelayan akan mengisi ulang minumannya tersebut, tapi dia malah mengambil minuman Pak Ridwan yang ada di depannya. Id bekerja dengan menganut prinsip kesenangan. Id mencari kepuasan secara instan terhadap keinginan dan kebutuhan manusia. Jika kedua hal tersebut tidak dapat dipenuhi, maka bisa seseorang dapat menjadi tegang, cemas, dan juga marah. Ego berurusan dengan kenyataan dan realita yang berusaha memenuhi keinginan Id, tapi dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Contoh kasus, Devi haus. Dia tahu bahwa pelayan akan mengisi ulang minumannya. Lalu dia memilih menunggu pelayan tersebut untuk mengisi ulang minumannya daripada dia mengambil minuman Pak Ridwan yang ada di seberangnya. Ego mengerti bahwa orang lain juga memiliki kebutuhan dan keinginan. Oleh karena itu, menjadi egois dalam jangka waktu panjang bukanlah hal yang baik. Superego merupakan aspek moral dari suatu kepribadian yang didapat dari didikan orang tua atau nilai moral-moral yang ada di masyarakat. Contoh kasus, Devi ingin mencuri kamera temannya, tapi dia tahu bahwa mencuri bukanlah hal yang baik, jadi dia lebih memilih untuk meminjam kamera tersebut. Meskipun ego dan superego sama dalam mencapai keputusan, tapi superego lebih didasarkan kepada nilai moral-moral yang ada di masyarakat, sedangkan ego lebih didasarkan kepada apa yang dinilai dan diberikan oleh orang lain. Kepribadian yang sehat menurut psikoanalisis adalah ketika id, ego, dan superego bekerja sama dalam menciptakan pola perilaku manusia. Id memberi tuntutan alamiah, ego membatasinya, dan superego memberi nilai-nilai moral di setiap tindakan yang diambil. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang hakikat konseling menurut psikoanalisis. Konseling akan menempatkan ego di tempat yang benar, yaitu sebagai pihak yang mampu memilih secara rasional dan menjadi mediator antara id dan superego. Tujuan psikoanalisa adalah mengurangi simptom psikopatologi dengan memunculkan pikiran atau perasaan tertekan dan depresi ke dalam alam sadarnya. Konseling pada psikoanalisa lebih kepada proses reedukasi terhadap ego dari yang sebelumnya tunduk terus pada impuls-impuls dan hukuman kode moral menjadi lebih realistik dan rasional. Agar individu mengetahui dan memiliki ego yang kuat, individu harus bebas dari impuls, memperkuat realisis dan dasar ego, dan mengganti superego sebagai realisis kemanusiaan, bukan sebagai hukuman. Menurut Prosaka, konseling dalam psikoanalisa terdapat dua bagian tentang hubungan antara konseli dan konselor, yaitu yang pertama, alliance, merupakan prakondisi di mana terwujudnya keberhasilan dari konseling tersebut, yang dapat dinilai dari sikap konseli terhadap konselor yang relatif rasional, realistis, dan tidak neurosis. Yang kedua yaitu transference, di mana konselor membantu konseli untuk mencapai pemahaman bagaimana dirinya telah salah dalam menerima dan merespon pengalamannya pada saat ini dengan masa lalunya. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang teknik konseling. Pertama yaitu teknik asosiasi bebas, merupakan metode pengungkapan permasalahan masa lampau dan penghentian emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi traumatik di masa lampau. Teknik ini dilakukan dengan cara konseli mengemukakan segala sesuatu yang ada di pikiran dan perasaannya dengan tujuan untuk menjernihkan perasaan dengan sebanyak mungkin mengatakan apa yang muncul dalam kesadarannya. Yang kedua yaitu interpretasi. Interpretasi adalah prosedur dasar yang digunakan dalam analisis asosiasi bebas, analisis mimpi, analisis resistensi, dan analisis transparansi. Interpretasi mengarahkan hal-hal yang tidak disadari konseli dengan membiarkan ego untuk mencerna materi baru dan mempercepat proses menyadarkan hal-hal yang tersembunyi. Teknik yang ketiga yaitu analisis resistensi. Resistensi berarti penolakan. Di sini, konselor meminta perhatian konseli untuk menafsirkan resistensi atau menjelaskan alasan-alasan penolakannya.
Teknik keempat yaitu analisis mimpi. Menurut Freud, mimpi ini ditafsirkan sebagai jalan mengekspresikan keinginan-keinginan dan kecemasan yang tidak disadari. Analisis ini digunakan untuk mencari masalah-masalah yang belum terpecahkan, di mana konseli diminta untuk mengungkapkan berbagai mimpinya kepada konselor dan konselor berusaha untuk menafsirkannya. Teknik yang kelima yaitu teknik transferensi. Transferensi berarti mengalihkan, di mana konseli diminta untuk menghidupkan kembali pengalaman dan konflik masa lalu terkait cinta, kebencian, kecemasan, dan kemudian dilemparkan kepada konselor. Sekian dari penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang teori psikoanalisa. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.